Oke, baik, Bu Yanti, Ya, Kak. eh, sudah siap untuk ujian komprenya? Insya Allah siap, Pak. Eh, Saat ini kita akan coba mereview ya pemahaman Bu Yanti terkait dengan bidang pedagogik. Ya, Ya, Pak. bidang pedagogik. Bu Yanti mengajar di mana? Di SMP 1 Lubuk Basung, Pak. Sampai satu Lubuk Basung. Sudah berapa lama Bu Yanti mengajar di sampai satu Lubuk Basung? Di SMP 1 2 tahun, Pak. Sebelumnya di SMP 7, Pak. Ya, sampai 7 berapa tahun? SMP 7 3 tahun, Pak. Itu sudah 5 tahun, Bu ya. Ya, Pak. Ya, sudah banyak pengalamannya, Bu. Ya, Ya, Pak. sudah banyak pengalamannya, Bu, atau pengalaman baru, Bu? Insya Allah, Pak. Oh, salah ya. Baik. Beberapa waktu yang lalu, Bu Yanti sudah mempelajari modul ajar atau pendalaman ya. Pendalaman materi, maksudnya pendalaman materi dengan modul teori belajar dan pembelajaran, ya gitu. Ya, Pak. Kebetulan tentang teori belajar dan pembelajaran itu ada 5 teori. Ya, Secara Pak. umum sudah dikupas di sana. Bisa enggak Bu Yanti memberikan eh, apa namanya pemahaman Bu Yanti terkait dengan keberadaan 5 teori tersebut? Seperti apa faham pada 5 aliran tersebut begitu? Insya Ya, Allah, Pak. coba. Eh, Baiklah, Pak, saya akan menjelaskan tentang 5 teori belajar. Yang pertama yaitu behavioristik. Behavioristik ini perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat dari pengalaman atau latihan eh, peserta didik sebelumnya. Yang kedua, teori kognitif. Kognitif ini yaitu teori kognitif ini kognitif ini lebih lebih proses penting lebih penting proses pembelajaran daripada hasil belajar. Yang ketiga, teori humanistik yaitu tentang anak sebagai pusat pembelajaran. Yang keempat, teori konstruktivisme itu perubahan terhadap tingkah laku kebebasan peserta didik. Yang kelima, teori sosial. Itu yang dipahami tentang teori belajar, Pak. Ya, itu baru oh, apa namanya kulit kulit luarnya, Bu ya. Nah, lebih dalamnya itu sangat banyak lagi Iya, Pak. bahasan tentang teori-teori belajar itu, Bu ya. Termasuk ahli-ahlinya. Bu tadi Iya, tidak Pak. menyebut satupun ahlinya. Kalau saya tanya, Ibu tahu enggak ahlinya kalau yang behavioris itu siapa yang terkenal? Kalau teori behavioristik itu Skinner, Pak. Skinner. Terus apa lagi? Ada yang mengeluarkan 3 hukum. Siapa ada itu, Bu? Ada hukumnya law of readiness, law of exercise, law of effect katanya. Itu siapa itu dia? Oh, Nah, itu namanya Edward Lee Thorndike ya. Nah, iya, kalau Pak. yang untuk teori belajar kognitif siapa yang paling terkenal, Bu? Kognitif, oh Piaget, Pak. Siapa? Piaget, Pak. PAC, Bu ya. Ya, Nah, nama lengkapnya tahu, Bu itu? Jen Jen Praget, Pak. Nah, ada Piaget itu yang PAC bacanya, Bu. Ya, Nanti iya, kalau Pak. tahu orang tuanya marah dia sama Bu Yanti nanti. Jen Piaget. Nah, jam Iya, PAC. Pak. Ya. Ya, Jen Piaget, Pak. Nah, oke, kalau untuk konstruktivistik siapa ahlinya misalnya? Untuk Kalau Jen ditanya ahlinya dia Lang, konstruktivistik. Nah, yang terkenal itu dia tuh tidak banyak, Bu. Kalau untuk konstruktivistik ahlinya itu 2 orang saja yang terkenal itu.
Nah, Ya, pertama Pak. namanya Lee Vygotsky namanya ya. Lee Ya, Pak. Vygotsky sama PAC tadi juga. Jadi PAC Iya, ini Pak. dua dia gitu ya, di kognitif dia juga, Iya, Pak. di konstruktivistik juga dia ahli di situ. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang kita tinggalkan teori belajar, Bu. Saya ingin lihatkan ke Ibu. Nah, ini bahan ajar yang sudah Ibu upload apa sudah dipilih dan diupload ke Space ya. Iya, Pak. Nah, modul ajar pendidikan agama Islam dan berikut kurikulum merdeka. Nah, saya tanya nih Bu, dalam kurikulum merdeka itu ada dikenal istilah kelas Bu, kelas 7 begini? Oh, sebelumnya waktu lokakarya ada, Pak. Hah? Saya sekarang nggak ada istilah kelas-kelas Oh, itu nggak lagi. ada. Apa istilahnya yang lain? Oh, Fase. fase. Ah Fase, iya. Pak. Lupa fasenya, Pak ya. Ah iya fase ini Fase fase D. apa ini Bu? Kelas 7 ini. Oh, oh fase D, Pak. Fase D ya betul. Iya. Nah, terus di sini Ibu buat Materi. ini kok langsung aja di sini model pembelajaran, enggak di sini modelnya. Model pembelajaran di bawah nanti. Oh, di bawah ya, Pak ya. Nah, ya ini ada pertama dulu juga enggak capaian pembelajaran harusnya di sini pertama. Ada enggak kemampuan awal gitu ya? Atau ini dua juga versi bubu atau satu ini ya? Ada dua, Pak. Nah, dua juga ini ternyata nih ya. Iya, Pak. Ini juga sudah ada fase dibuat di bawah ya. Ada, Pak. Pasti ada, Pak. Ah, modul PBL, modul ajar pendidikan agama Islam, modul RT. Ini dia fase, ini harusnya. Jadi ini dia kompetensi awal. Nah, ini pertama dulu, Bu, harusnya itu. Iya, Pak. Nah, kompetensi awal ini apa maksudnya nih, Bu? Kompetensi awal ini maksudnya, Pak, kompetensi yang dimiliki peserta didik, Pak. Tes kemampuan awal yang dimiliki peserta didik. Kapan kita mencari tahu nih kompetensi ini mengetahuinya gimana nih maksudnya, Bu? Kapan ini? Eh, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak, kita kasih dulu Sebelum tes kita kelompok, mulai pembelajaran setiap pokok bahasa, lalu lakukan tes kemampuan awal. tes kelompok awal gitu, Bu ya? Ya, Iya, Pak. bukan, Bu, bukan begitu. Kompetensi awal ini itu dilakukan hanya setiap kali kita masuk ke fase yang baru begitu. Artinya Iya, Pak. prafase gitu. Jadi kemampuan awal di sini umpamanya Ibu ini kan sudah ke fase D nih. Nah, Ibu Iya, Pak. harus sebelum mulai ke fase D dilihat dulu kompetensi ketika di fase C gitu. Iya, Pak. Iya, kelas 5 kelas 6 sampai mana dia pengetahuan kemampuan awal yang mereka miliki gitu. Jadi ya tes Iya, Pak. kemampuan awal ini adalah maksudnya kompetensi awal ini sebelum prafase begitu. Iya, Pak. Nah, jadi bukan setiap kali modul ajar setiap kali apa nama pokok bahasan tidak begitu. Ya. Iya, Pak. Makasih, Kemudian Pak. ini ada profil pelajar Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Pak. Ya, ini profil pelajar Pancasila nih Bu ya. Iya, Pak. Oke. Itu ada 6 ya. Iya, Pak. Kemudian ini kok banyak betul link-link ini apa maksudnya ini Bu? Oh, maksud ini eh itu bahan ini ada Pak, ini buku pendidikan agama Islam. Yang Hmm. ini Al-Qur'annya, yang ini PTT yang waktu dibuat di Lokakarya, Pak. Hmm. Yang ini Ya, video ini pembelajaran. menggambarkan apa namanya ini sebuah pendekatan pembelajaran kita menggunakan apa istilahnya Bu? Pernah dengar enggak Ibu istilahnya TPACK? Ada, Pak. TPEK. Pendekatan, Pak. Nah, Pendekatan itu apa PPK. TPEK itu Bu? Apa, Pak? Apa kepanjangan TPEK itu? Teknologi pedagogik, teknologi, teknologi pedagogik and konten,
Knowledge, Pak. Nah, jadi ini disempurnakan lagi ya. Technological, Teknologi pedagogik. technological, pedagogical, and content knowledge. Ya, Pak. Nah, jadi pembelajaran itu makanya ada teknologinya ini gitu ya. Iya, Pak. Nah, teknologinya ini tergambar di sini. Oke, ini target peserta didik. Iya, Ada Pak. peserta didik reguler, Bu. Apa maksud nih peserta didik reguler nih, Bu? Oh, peserta didik reguler ini maksudnya peserta didik yang tidak memiliki kesulitan, Pak. Oh, jadi ada yang peserta didik yang eksekutif, nah Bu. Kalau ini reguler, ada eksekutif gitu ya. Bukan Bu ya? Ada reguler, ada kebutuhan khusus, Nah, ada kebutuhan peserta didik pencapaiannya tinggi, Pak. peserta didik pencapaian, Pencapaiannya tinggi, ya. nah, pencapaian tinggi Ada ya. 3 target peserta didik, Pak. Nah, Peserta didik jadi ini reguler. kondisi untuk modul ajar yang Ibu kembangkan ini untuk peserta didik yang kondisinya reguler. Reguler. Iya, Nah, Pak. ya. Iya, Nah, Pak. baru ada model pembelajaran Ibu buat sini PBL. Kalau model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu biasanya apa saja yang cocok? PBL dan PGBL, Pak. Apa bedanya itu, Bu? Bedanya kalau PBL ini problem based learning, kalau PGBL ini project based learning, Pak. Ya, maksudnya bedanya itu tuh pengertiannya itu, Bu. Letak bedanya PBL dengan PJBL itu di mana? Yang Kalau di PBL ini masalah, Pak, masalah dan solusi. masalah dan solusi. Iya. Nah, Kalau kalau di PJBL, PGBL ini project, Pak. project. Iya. Ini memberikan tugas atau proyek. Dan Iya, tugas hasilnya proyek. nanti berarti ada produk. Iya. Ada, Oke. Pak. Nah, ini yang jadi tanda tanya lagi, Bu. Kompetensi inti. Ada emangnya kompetensi inti dalam kurikulum Merdeka, Bu? Nggak ada, setahu saya. Iya. Kegiatan pembelajaran. Ini kompetensinya. Iya. Nah, ini lucu jadinya di sini. Jadi kalau yang KI, kompetensi inti, itu ada dalam kurikulum K13. Iya. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Itu kompetensi inti. Ya, nah. Iya, Jadi Pak. kompetensi inti inilah yang digantikan dengan CP tadi itu. Iya, Pak. Nah, ya. Jadi ini tujuan kegiatan pembelajaran. Kok balik-balik lagi? Tadi kan sudah ada TP-nya. Nah, di sini yang mungkin belum ya, karena Ibu tadi membuatnya. Sebenarnya di sini sebutannya pertama ada CP, Bu. CP enggak ada di sini ya? Atau yang pertama tadi pakai CP ya? Yang di model pertama tadi kan ini ada 2 model, Pak. Model Nah, pertama tadi ada, Pak. harusnya ini kan CP itu yang di bawah tadi begitu. Jadi ada Iya, CP Pak. itu baru yang lengkapnya. Jadi kalau CP ini datang dari mana Ibu kembangkan, bagaimana caranya ini, CP Bu? ini dari Kemendikbud, Pak. Oke, kalau kemudian setelah CP itu ada TP gitu ya. Nah, TP itu tujuan pembelajaran. Tujuan Kalau ini pembelajaran, bagaimana caranya nih, Bu? tujuan pembelajaran itu Kita turunan ambil dari CP, dari ini Pak. juga. Hah? Oh, tujuan pembelajaran ini turunan dari CP. Turunan dari CP. Berarti Ibu yang ngembangkan. Iya, Pak Guru. Oh, Iya, guru. saya, Pak. Ya, betul. Kemudian setelah TP itu apa lagi biasanya, Bu? ATP, Pak. Kalau Mana tujuan dia pembelajaran. ATP itu? Mana, Bu? Mana ATP-nya? Nggak ada, saya buat, Pak. Ah, nggak ada. Harusnya itu yang terpenting lagi.
Iya, Pak. Apa itu ATP itu? Alur tujuan pembelajaran, Pak. Maksudnya gimana? Serangkaian tujuan dari tujuan pembelajaran, Pak. Ya, maksudnya gimana? Kenapa kok disebut alur ya, Bu? Bu tahu alur? Ada tahu, Pak. Hah? Jalan. Apa? Alur, Jalan. jalan. Ya, maksudnya gimana itu, Bu? Kok ada jalan tujuan pembelajaran? Maksudnya gimana? Nah, jadi alur tujuan pembelajaran itu dia kan dalam apa namanya? Dalam satu CP itu CP itu kan untuk satu fase dan kemudian ada banyak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang banyak itu disusun secara sistematis. Ya, Pak. Nah, disusun secara sistematis maksudnya tujuan pembelajaran kedua akan kita capai jika tujuan pembelajaran pertama sudah tercapai. Kita tidak boleh mencapai tujuan pembelajaran kelima kalau yang keempat, ketiga, kedua, ke satu belum tercapai. Iya, Pak. Ini sifatnya hierarki. Nah, itu yang disusun. Makanya dikatakan alur. Ini tidak kelihatan alur tujuan pembelajarannya. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Alur di sini. Harusnya di sini setelah tujuan ini ada alur tujuan pembelajaran. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. kemudian ini kegiatan pembelajaran, kegiatan inti. Karena ini dia problem based learning ya. Iya, Pak. Ini langkah-langkahnya. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini kok menyajikan hasil karya? Ini PJBL atau PBL, Bu? PBL, Pak. PBL. Ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Memang. Mana? Betul tuh enggak ini? Membimbing penyelidikan berkelompok. Mengorganisasikan peserta didik. Orientasi masalah. Ya. Ya, jadi mungkin di sini menyajikan hasil pemecahan masalah Hasil tadi. pemecahan Ya. masalah, Pak, maksudnya, Ya, Pak. mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan Iya. masalahnya. Iya, Pak. Baik, kemudian ini kan dua tadi ya. Iya, Pak. Kalau dalam hal evaluasi, Bu Yanti, atau asesmen istilahnya ya. Asesmen Iya, itu Pak. dalam kurikulum Merdeka yang Ibu pahami berapa bentuk dia, berapa jenis asesmen itu. Yang saya pahami ada 3, Pak. Yang Ya. pertama, asesmen diagnostik itu tes kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, tes formatif itu tes setelah pembelajaran atau PPM. Yang ketiga itu tes sumatif itu tes yang dilakukan setelah penilaian modul, Pak. Ya. Setiap modul. Ya, jadi apa beda dalam K13 dengan kurikulum Merdeka dalam konteks asesmen sumatifnya, Bu? Apa bedanya, Ibu? Bedanya kalau kurikulum Merdeka Apa? Sumatifnya itu sumatifnya di akhir semester saja. Setelah selesai sekian pembahasan. Lalu di akhir nanti ujian semester itu sumatif. Kalau Pak. dalam kurikulum Merdeka banyak Setiap modul. sumatifnya. Iya, ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan di akhir nanti ada namanya sumatif akhir. Iya, Pak. Nah, bedanya ya.
Ya, Pak. Oke. Ibu kemarin ada bikin PTK, Bu, proposal PTK. Apa, Pak? Proposal PTK ada bikin kemarin. Ada, Pak. Apa judulnya, Bu? Judul anti tentang peningkatan motivasi belajar siswa kelas 75 melalui strategi pembelajaran strategi Movian Learning Pak di SMP 1 Ibu Kastung. Ah ya, oke. Itu berapa siklus Ibu lakukan? Ada 2 siklus Pak. Ya. Untuk setiap siklusnya ada berapa tahapan biasanya, Bu? Ada 4 Pak. Apa saja itu yang? Perencanaan, Hmm? pelaksanaan, pengamatan, refleksi. 3 itu baru tuh. Perencanaan, pengamatan, pelaksanaan, refleksi. Nah, mungkin ada istilahnya yang perlu berbagi. Pertama, perencanaan. Yang Ya, kedua itu tindakan atau action. Tindakan atau action. Yang ketiga baru pengamatan pengamatan. atau observasi. Dan yang Ya terakhir Pak, refleksi. refleksi. Ya. Oke, sekarang saya ingin lihat gimana Bu Yanti Novita ini ngajar gitu. Apakah pakai senyum atau pakai marah-marah gitu. Nah, Ya Pak, silakan Bu Yanti ngajar menggunakan modul ajar yang sudah dipilih itu. ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Semoga dapat menjalankan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita melakukan berdoa bersama supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak ibu ketua kelas pimpin doanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita melakukan literasi membaca ayat suci Al-Quran atau juz ke-30. Selanjutnya absensi. Apakah anak-anak ibu hadir hari ini semuanya? Selanjutnya motivasi. Hari ini Ibu akan memberikan motivasi. Kita ambil motivasi, Bu contohkan motivasi hari ini pelajaran dari sebuah pensil. Selanjutnya tes kemampuan awal. Anak-anak Ibu semuanya, siapakah yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Hari ini Ibu akan memberikan tes kemampuan awal. Selanjutnya memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama setelah menggunakan program Buzzer Learning, anak ibu dapat menguraikan hakikat salat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Yang kedua, selanjutnya baiklah kita hari ini Ibu akan membagi anak ibu beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 6 orang atau 7 orang. Selanjutnya orientasi masalah. Peserta didik mengamati sebuah video yang ditayangkan. Selanjutnya siswa memecahkan masalah dan memberikan solusi dan memberikan respon. Dan siswa per kelompok mendiskusikan masalah yang ditayangkan dari video tadi. Selanjutnya pengorganisasian peserta didik.
Selanjutnya penyelidikan guru menilai tentang Oke, guru sudah Bu. ya Pak. Itu Ibu menjelaskan langkah-langkah, bukan mengajar. Nah, mengajar itu tadi sedikit sekali mengucapkan salam, mestinya itu dipraktekkan dengan seperti Ibu mengajar. Kalau yang Ibu jelaskan selanjutnya, oh selanjutnya, nah gitu, itu langkah-langkah kan Ibunya mengajar. Ya, saya pengennya tadi kata saya apa? Saya pengen Ya, melihat Bu Yanti itu mengajar. ya Apakah Pak. pakai senyum atau pakai marah-marah? Kan gitu. Ternyata mengajarnya menyebutkan langkah-langkah. Setelah itu ini selanjutnya, selanjutnya. Nah, jadi bukan seperti itu mengajar. Kalau mengajar Ibu seperti itu di kelas selanjutnya, selanjutnya. Enggak Enggak kan? Pak. Nah, ya Enggak. itu. Makanya saya minta tadi Ibu ngajar. Ya. Nah, oke. Nah, tapi secara umum Ibu sudah bisa memberikan jawaban-jawaban, kemudian juga mengajarnya walaupun belum saya lihat secara utuh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi guru profesional, Amin. ngajarnya memang bagus. Nah, harapannya tentu bisa juga nanti lulus di UPW ya. Ya Pak. Amin. Nah, amin. Oke. Baik, mungkin untuk ujian kita komprehensif cukup demikian Bu Yanti. Ya Nah, Pak. semoga sukses. Amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Silakan Pak Fikri di. Baik Bu Yanti, untuk pertama saya persilakan kepada Bu Yanti untuk memperkenalkan diri dahulu Ya Pak. dengan menyebutkan nama, pendidikan terakhir, Ya Pak. Perkenalkan kemudian Pak, tempat nama mengajar saya dan berapa lama mengajar di tempat tersebut. Silakan. apa Pak? Ya, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Yanti Novita. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Lubuk Basung. Eh, selama 2 tahun. Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 7 Basung selama 3 tahun Pak. Pendidikan terakhir di mana? Pendidikan terakhir di YM Bukit Tinggi Pak. Ya, Tamatan tahun 2017 Pak. Yastis. Di YM Bukit Tinggi Pak. Di Bukit Tinggi. Ya, Tahun berapa? tahun 2017 Pak. 2017 tamatnya. Ya Pak. Baik, sekarang udah ngambil S2 belum? Belum lagi Pak. Belum. Sudah diangkat? Belum Pak. Belum. Masih guru honor ya? Masih Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan ada rezeki nanti bisa diangkat P3K atau PNS ya. Ya, amin Kalau Pak. untuk PNS masih ada kesempatan umurnya? Iya Pak. Masih ya? Iya, Pak. Kalau untuk PNS masih bisa, Bu Yanti? Pak. Umurnya kalau untuk PNS masih bisa? Umur bisa Pak. Umur Yanti baru 28 tahun Pak. Oke, masih banyak kesempatan ya. Ya Pak. Baik, kita mulai ujiannya. Pertama saya ingin cross check dari Bu Yanti terkait kompre ini kan diminta membuat 3 modul ya. Iya Pak. Udah dibuat itu, udah diupload. Sudah Pak. Udah ya. Apa yang Bu Yanti kerjakan modul tersebut? Berkenaan dengan apa saja? PBL Pak. PBL materinya tentang sholat. Terus materi PGBL terus dan P5 Pak. Yang Yanti upload Pak. PJBL-nya apa? PBL materi Yanti menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari Pak. PJBL-nya? PGBL-nya tentang zikir Pak. Menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kalau P5-nya tentang sholat jenazah. Oke. Baik, pertama saya ingin tahu dulu dari Bu Yanti ya. Ya Pak. Bagaimana apa desain pembelajarannya yang sudah disiapkan untuk materi sholat pada PBL ini? Apa Pak?
Desain pembelajarannya seperti apa yang sudah Bu Yanti rancang? Desain pembelajarannya yang PBL, Pak. PBL-nya, ya. Langkah-langkahnya yang pertama PBL orientasi masalah. Orientasi masalah yang pertama langkah-langkah PBL, Pak. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing peserta didik. Yang keempat, Apalagi? Yang keempat apa? mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi peserta didik, Pak. Oke. Coba Bu Yanti jabarkan masing-masingnya pada tahap apa namanya itu pencarian masalah tadi sampai kepada tahap akhir apa kira-kira yang Bu Yanti lakukan? Ya, Pak. Yang pertama, orientasi masalah. Guru menyajikan masalah tentang video sholat. Siswa mengamati video tersebut. Setelah itu, siswa memberikan tanggapan terhadap video yang diamati. Langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya dan mendiskusikan tentang menguraikan hakikat sholat. Itu kelompok 1, kelompok 2 itu tentang merincikan contoh salat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Yang kelompok yang ketiga itu mendiskusikan hikmah. Kelompok 4 itu mengamalkan salat dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Langkah yang ketiga membimbing peserta didik. Guru berkeliling mendekati peserta didik dan guru bertanya ke peserta didik apa yang tidak dipahami peserta didik. Contohnya tentang apa yang contohnya siswa tidak tahu tentang dalil mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi peserta didik. Perwakilan salah satu peserta didik untuk tampil ke depan dan mempresentasikan hasilnya ke depan sampai kelompok 4. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi hasil diskusi yang disampaikan atau dipresentasikan siswa tadi. Baik, tadi Bu Yanti menjelaskan mengawalinya dengan memutarkan video ya. Iya, Pak. Video apa yang Bu Yanti tampilkan? Yanti tampilkan sekarang, Pak. Enggak, yang ditampilkan saja. Itu contoh ada 2 orang pemuda yang sibuk main HP. Setelah itu waktu azan datang, yang satu pemuda ini pergi melaksanakan sholat dan yang satu lagi tidak mau melaksanakan sholat. Dan temannya ini memberikan nasihat kepada pemuda ini bahwa pentingnya sholat dan memberikan siraman rohani dengan melihatkan video tentang tentang pentingnya sholat, Pak. Oke. Kira-kira target dari video tadi apa yang ingin Bu Yanti raih dari siswa itu apa targetnya? Dengan yang ditampilkan video tadi supaya peserta didik termotivasi dan tidak ada lagi yang meninggalkan sholat dan tidak ada lagi yang menunda-nunda waktu sholat, Pak. Terkait PBL itu kan Bu Yanti ingin coba melihat sholat itu dalam perspektif akhlak ya. Iya, Pak. Fikihnya.
Artinya diharapkan peserta didik itu dengan materi ini ada nilai-nilai akhlak yang dapat didapatkan ya dengan pelaksanaan sholat. Iya, Pak. Kalau melihat dari dalil-dalil Al-Quran, apa keterkaitan antara sholat dengan akhlak seseorang itu seperti apa, Bu? Ya. Eh, surah yang menjelaskan potongan surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kaitannya, Pak. Selain ayat itu ada yang dalil yang lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara sholat dengan akhlak seseorang. Di dalam Apakah hadis atau ayat? surah Ali Imran ayat 102, Pak. Apa bunyinya? Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatihi tamuta illa wa antum muslimun. Oke. Baik, selanjutnya saya minta Bu Yanti membacakan Al-Quran. Silakan dipilih. Membaca Al-Quran, silakan dipilih surat yang mana yang Bu Yanti kuasai dan dibacakan. Silakan. Yang ditulis di kertas kosong ini, Pak. Membacakan dulu, membacakan. Membacakan, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya minta Bu Yanti menuliskan surat Al-Fatihah ayat 7. Ayat berapa, Pak? 7. Ayat 7, Pak. Ya. Tanpa melihat Al-Qur'an ya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Salam. Sini. Silakan. Ayat yang ketujuh ya, Pak. Ya, yang ketujuh. Nah, ini ada surat ini. Sudah Bu Yanti? Belum? Ya, Ini silakan. baru, Pak. Ya, coba perlihatkan. Belum lagi, Pak. Enggak apa-apa. Dengan saya ingin melihat tulisannya seperti apa. Tinggikan lagi. Di
Oh, nggak kelihatan. Alladzina Background, an'amta alaihim. backgroundnya dihilangkan. Background nggak kelihatan tulisan putihnya. Background ibu tuh di kameranya itu dihilangkan. Backgroundnya, tampilan layar backgroundnya dihilangkan. Yang bentar, Pak. Oke, cukup. Baik, demikian untuk ujian sesi ini ya. Sudah cukup ya, Bu Yanti ya. Oh iya, Pak. Demikian, nanti akan dilanjutkan berikutnya. Kalau silakan Ibu panggil dulu yang peserta berikutnya, tapi kita pending selama 15 menit untuk Selasa. Tapi Iya, Pak. biarkan kameranya tetap dibuka. Jadi kita persilakan yang lain masuk dulu. Bu Yanti belum boleh keluar sampai yang Iya, lain Pak. masuk. Iya, Pak, yang disimpan dulu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.